Halo sobat semua, kita akan bahas masalah seal water pump ya. Di sini kita kedapatan bearing seal water pump yang sudah berkarat. Ini bagian sealnya. Oke, ini untuk bagian kipas atau baling-baling water pump. Ini masih lumayan bagus. Ini tempatnya di sini ya. Nah, jadi ketika berputar ini ada kerusakan pada seal sehingga air radiator masuk dari bagian seal ini ya. Ini sudah pada berkarat. Ini kalau yang di sebelah sini ini adalah kerak dari air radiatornya. Nah, kita akan lepas bagian bearingnya. Kita akan menggunakan pelepas bearing ya. Untuk yang ukuran paling kecil kita kencangkan dulu, kemudian nanti kita akan lepaskan. Oke, sekedar info, ini seal water pump ini saya ganti itu sekitar tahun 2020. Itu masih ada videonya ya, tahun 2020 saya ganti seal water pumpnya. Kemudian tahun ini sudah mulai rusak lagi, jadi sekitar 4 tahun. Oke, kita tahan bagian bawahnya sehingga nanti untuk pengkait bagian bawah dari ujungnya ini bisa mekar ya, karena bagian atasnya kita kencangkan, jadi bagian ujungnya ini bisa mekar sehingga bearingnya akan tersangkut, sehingga kita bisa melepas untuk bagian bearingnya. Untuk penggunaan tracker ini, tracker bearing yang model seperti ini ya, yang model bearing tanam, semua bisa dilihat lah, tutorialnya juga banyak. Ini sudah terkait dengan sempurna. Kemudian kita pasangkan untuk bagian ini harus ada penahannya ya, supaya tidak langsung terkena bagian aluminiumnya. Oke, kita akan proses melepas bearingnya. Oke, bearing water pump ini sebenarnya awet, cuman nanti tergantung dari usia pakai ya. Kadang ada yang penggantian bearing atau seal water pump ini baru 1 tahun atau setengah tahun itu sudah jebol, itu ada. Ini saya ganti udah termasuk lumayan lama, sekitar 4 tahun ya, wajar kalau yang seperti ini. Oke, ini bagian bearingnya sudah terlepas lah. Kalau menggunakan ini sangat terbantu sekali. Oke, ini dilihat bagiannya sudah sangat berkarat. Nah, ini korosif banget ya kalau untuk air radiator. Nah, ini bagian ini kocak atau oblak ya, karena termakan oleh air radiator. Nah, ini goyang. Ini akan berpengaruh pada putaran kipas radiatornya. Walaupun ini berputarnya sangat masih tergolong normal, cuman karena oblak jadinya nanti kipasnya tak akan berpengaruh, sehingga bagian sealnya bisa bocor atau air radiatornya merembes ke dalam mesin. Oke, kalau untuk ini saya belum bercampur dengan oli mesin ya, tapi sudah terindikasi, sehingga langsung dilakukan pengecekan. Nah, ini untuk melepas bagian seal radiatornya, seal water pump.
Ini kita akan coba juga menggunakan tracker ini, cuman beda modelnya. Pokoknya diakali saja, nanti kira-kira enaknya bagaimana tergantung posisi dan kondisi ya. Nanti ya kita tidak harus memakai cara yang sama, yang penting intinya itu bisa terlepas gitu ya sobat. Ada yang menggunakan cara diketok atau dipukul bagian silnya. Dulu saya juga pernah mencoba, tapi cara kurang aman sebenarnya, karena dengan cara diketok itu dari bagian samping dari sil, alhasil rumah bearingnya itu ada yang kena hantam bautnya ya, kena hantam, jadi akhirnya somplak atau pecah. Oke, secara cuman untuk melepas bearing sama melepas seal water pump mungkin bisa dilihat cara saya seperti ini. Nanti tinggal diaplikasikan kalau teman-teman sekalian punya cara yang lain yang menurut teman-teman sekalian lebih bagus atau lebih baik ya silahkan. Di sini saya cuman share aja untuk penggantian bearingnya, terus usia pakai dari seal water pump dan bearing water pumpnya. Ini saya pakai selama 4 tahun full pemakaian sendiri ya, jadi sudah dibilang cukup awet ini. Oke, kita paskan kembali karena kurang pas tadi ya. Bagiannya ada yang mengganjal, bagian sealnya tidak masuk ke dalam tabung. Terus kita akan coba lagi. Oke, untuk penggantian seal ini sebaiknya beli seal water pumpnya yang original. Karena apa? Karena ini sangat riskan sekali ya. Kalau seal water pump itu kan bahannya dari karet, sehingga kalau misalkan kena panas dia akan menyusut atau memuai, tergantung dari kondisinya ya. Jadi ketika panas dia akan memuai, kemudian setelah dingin dia akan merekat pada bagian aluminiumnya. Kalau misalkan karetnya yang tidak bagus, bisa meleleh juga itu karetnya. Jadinya benar-benar harus diperhatikan untuk bahannya. Oke, ini sudah tercabut ya bagian seal water pumpnya. Oke, sebetulnya untuk seal water pump itu masih lumayan oke ya, jadi tidak meleleh banget, cuman karena ada kebocoran sedikit dan mengakibatkan bearing water pump tadi bergoyang ya, jadi kipasnya itu tidak stabil, perputarannya itu tidak stabil, sehingga air radiator itu merembes atau bocor dari sela-sela bagian as dari kipas yang masuk ke radiator. Oke, ini ya posisi kondisinya seperti itu. Dan ini kipas radiatornya udah agak baret, cuman masih bisa dipakai. Nanti saya akan pakai kembali. Kita akan pakai lagi karena asnya tidak begitu baret, jadi masih bisalah untuk satu kali pemakaian lagi. Nanti kalau sudah rusak lagi kita ganti semuanya. Oke, jadi di sini saya pakai seal water pump. Kalau ini untuk bagian belakangnya cuma packing aja. Ini seal water pumpnya saya pakai seal water pumpnya NMAX.
Oke, kodenya B63. Ini seal radiator NMAX old. Kemudian kalau bearingnya pakai bearing original punya Jupiter NX. Nah, kalau bisa sih bearingnya pakai yang ada tutupnya ya, baik tutup karet maupun tutup seng ya. Oke, ini untuk diameter sealnya, seal water pumpnya sama NMAX dan NX. Fiction itu sama diameternya, jadi bisa substitusi. Kenapa saya pilih seal water pump NMAX? Karena dari segi harga ini paling terjangkau. Untuk yang original ini sekitar 60 sampai 80 ribuan lah, tidak sampai 100 ribu. Tapi kalau untuk seal water pump MX dan Fiction itu bisa mencapai di atas 100 ribu ya. Oke, pertama kita akan pasang bearingnya. Terserah sih mau seal water pump dulu atau bearingnya dulu, tapi kalau saya lebih senang bearingnya dulu karena bearing itu kan paling keras ya bahannya, jadi mudah untuk pemasangan. Ini dipaskan dulu, ketika udah pas terus agak ditekan dulu sehingga pas bagiannya tidak miring ya bearingnya. Nah, di sini saya akan berbagi teknik pemasangannya. Saya untuk pemasangan bearing dan seal water pump menggunakan ini baut knalpot. Baut knalpot bagian belakang itu kan ada baut 14 ya, tinggal copot saja baut knalpotnya, kemudian sementara copot dulu lah, kalau tidak ada sementara copot dulu, kemudian bisa dipergunakan untuk pemasangan ini bearing seal water pump dan seal water pumpnya. Oke, kita paskan dulu kanan kirinya supaya tidak goyang atau tidak miring. Nah, kalau sudah dirasa sudah pas baru kita baut. Oke ya, di sini pemasangan bautnya seperti ini nih, gampang aja pemasangannya. Diberi ring dulu, kemudian langsung dipasang ke sebelahnya. Nah, sebelah sini kan agak besar, jadi saya pasang pakai ring yang agak besar juga. Kemudian skrupnya dipasangkan dan bagian satu ditahan, nah satunya ini dikencangkan. Oke, saya di sini akan memakai bor listrik ya, bor cordless supaya lebih cepat. Kalau putar pakai manual bisa, cuman saya lagi pengen pakai bor listrik, jadi nanti tinggal dipaskan saja torsinya. Kalau saya kan bor listrik ada torsinya ya, bisa dikecilkan atau dikuatkan. Oke, tinggal putar saja. Nah, sekali putar ini sudah selesai. Ini saya kencangkan lagi supaya torsinya lebih turun. Oke, sudah selesai. Jadi lebih praktis kalau pakai bor yang untuk tembok ya jangan ya. Kalau ini kan ada torsinya, jadi dia akan berhenti berputar ketika torsinya sudah mencapai batas. Oke, untuk pemasangan seal jangan sampai terbalik. Ini bagian yang di luar, yang di air radiator ya, yang seperti ini. Pokoknya jangan sampai terbalik, kalau pemasangannya terbalik nanti repot, bisa nggak awet. Saya akan kasih grease dulu. Itu siapa?
atau paslim atau oli juga bisa, supaya lebih mudah dan tidak keras ya, sehingga bagian seal water pumpnya lebih awet. Nah ini ya, jangan lupa jangan sampai terbalik. Kalau terbalik begini nanti cepat rusak. Oke, bagian luar yang terkena air radiator yang seperti ini, oke, dipaskan dulu seperti pasang bearing tadi. Kemudian di sini saya pakai bor listrik juga dengan baut, cuman tinggal putar saja. Kalau misalkan ada yang pemasangannya diketok ya, pakai apa namanya, mata kunci shock. Ini kalau saya senangnya seperti ini, jadi seperti ditarik ke bawah ya, jadi pemasangannya lebih presisi kalau menurut saya dan lebih cepat. Oke, kita akan lepas dulu, dilihat dulu apakah sudah terpasang dengan sempurna atau belum ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah di sini itu masih lebih tinggi sealnya ya, sealnya lebih tinggi daripada sisi aluminiumnya. Kita akan lepas dulu, nanti kita balik, tapi menggunakan ring yang lebih kecil. Tadi ringnya terlalu besar sehingga nyangkut di permukaan bagian aluminium, jadi seal water pumpnya kurang masuk ke dalam. Oke, di sini lepasnya saya pakai cara diputar ya, tidak main cabut, sehingga nanti tidak merusak bagian dalam seal. Nah kita coba dulu nih pakai kipasnya. Kipasnya juga saya beri paslim supaya tidak merusak bagian dalam dari karet sealnya. Nah ini nanti grease-nya juga tidak usah terlalu banyak, yang penting bisa untuk melumasi saja. Nah seperti ini. Oke ya. Nah ini nanti kita akan lebih dalam lagi, ditekan lagi. Nah di sini saya akan balik, bagian ringnya tadi kan seperti itu. Nah ini mengganjal ternyata, jadi seal water pumpnya kurang masuk ke dalam, sehingga saya pakai ring yang lebih kecil. Ring yang besar tadi saya pakai untuk pengait yang sebelahnya. Oke, di sini ya ringnya seperti ini. Ringnya yang ya diusahakan kalau ada malah ringnya besar, diameternya sama dengan water pump, seal water pumpnya. Kalau nggak ada, lebih kecil, tapi jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti kena tengahnya, malah tengahnya yang jebrer. Jadi seperti ini. Nah ini bagian yang lebar tadi saya taruh di situ, yang bagian bearing ya, jadi ini tidak menahan seal water pump untuk lebih masuk ke dalam. Kalau terlalu keluar kan nanti kena kipas, kegesek-gesek sama kipas lagi, nanti lebih cepat aus. Oke, sebenarnya diputar juga bisa, tapi saya pengen pakai bor. Oke, sudah lebih masuk tadi, kelihatan ya. Nah posisinya sekarang lebih dalam bearingnya, lebih dalam bearing, lebih ke dalam
Oke, kita akan dimaksimalkan dulu. Kita akan maksimalkan dulu apakah masih bisa ketarik ke dalam atau tidak. Nah, ini rupanya bisa sedikit lagi. Masih ada ruang ya. Di sini space-nya masih lumayan bisa ke dalam lagi sepertinya. Oke, sudah selesai. Ini bearingnya, seal water pumpnya sudah terpasang dengan baik menurut saya. Nah, ini kan pencopotan pelepasan bautnya itu diputar, jadi tidak akan menggores bagian seal water pump bagian dalam. Kalau teman-teman punya cara yang lebih baik ya silahkan pakai cara teman-teman sekalian. Yang penting intinya si seal water pump ini lebih ke dalam posisinya ya daripada bagian aluminium luarnya, bibir luar aluminium ini. Nah, ini lebih ke dalam, jadi dipegang begini tidak menonjol ya, tidak terasa menonjol tapi cakung ke dalam, sehingga nanti lebih awet karena tidak kena kipas radiatornya. Oke, kita pasang saja kipas radiatornya. Mulai kita pasangkan, dirakit, jangan lupa dikasih grease atau oli ya supaya tidak menggores bagian sealnya. Oke, pelan-pelan kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba putar dulu. Kalau sudah ringan, tidak ada yang macet, baru kita pasang untuk packingnya. Nah, ini untuk packing bagian dalam dari platnya nggak masalah ya, beli yang ori atau yang biasa juga tidak masalah. Kalau yang packing ini, kalau bisa ori ya ori, kalau nggak ada ya yang biasa aja. Untuk pemasangannya sendiri itu disesuaikan. Nah, ini ada coakan bagian bawah itu disamakan dengan platnya. Kemudian yang bagian coakan itu nanti ditaruh di bagian bawah dari tutup ini ya, tutup rantai keteng atau bagian water pump lah. Bagian atasnya yang ada pipanya itu ya, yang ada selangnya itu bagian atas. Nah, ini yang coakannya agak lebar, ini yang bagian atas. Nah, jangan sampai terbalik, pokoknya nanti pemasangannya seperti ini. Nah, nanti kalau balik seperti ini nanti bautnya tidak masuk, tidak pas ya, itu kan ada baut dua, nah bautnya tidak pas, jadi nanti ini ada lubang seperti itu kelihatan di atasnya untuk ventilasi udara. Nah, terus bagian bawahnya kan bolong, nggak apa-apa, itu memang dari sananya seperti itu. Oke, kita akan pasang bautnya, tinggal dipaskan saja. Untuk bagian baut kan di sini, nanti sebelum itu ada namanya. Nah, ini untuk mengunci bagian kipas radiator ya, kipas radiator apa namanya, pompa, kipas pompa. Jadi itu baling-baling pompa radiator, baling-balingnya itu nanti dikunci seperti itu. Jadi di situ itu untuk yang bagian tengah itu ada bagian yang lebar, kemudian ada bagian yang nyempit, jadi mirip angka 8. Nah, bagian yang lebar itu dimasukkan terlebih dahulu, nanti digeser sedikit sampai ke tengah itu. Nah, itu bagian yang sempit nanti mengunci untuk ada coakan, itu ada coakan. Nah, untuk mengunci kipasnya supaya tidak bergerak
ke kanan kiri ya, jadi tidak bergerak keluar masuk. Jadi posisi kipasnya posisi diam. Oke, setelah sudah selesai dipasang, pastikan kembali ini lebih kuat ya. Jadi pakai kunci manual juga tidak masalah. Pastikan bautnya ini tidak kendor, soalnya kalau kendor itu berabu. Karena apa? Karena kalau posisi baut ini kendor terus kena putaran mesin, nah di sini pastikan kipasnya tidak ada yang menghalang ya. Nah kalau bagian mur tadi baut yang di belakang itu kendor, balik lagi ya, di sini baut ini kendor, takutnya kena getaran mesin terus bautnya itu jatuh. Kalau jatuh ke bawah, dan bagian itu adalah bagian yang menuju ke gear, bagian untuk rantai keteng. Jadi kalau bisa masuk ke situ nanti kena rantai keteng, malah jadi hancur semua gear-gear rantai ketengnya. Oke, posisi bagian penutupnya seperti ini. Dan jangan lupa lagi pasangkan packingnya. Bagian packingnya dipasang, posisikan sama ya seperti ini, baru penutupnya. Oke, nanti kita akan lem dulu. Ini saya pakai lem packing dulu. Ini saya tutup. Untuk grease-nya sudah tidak terpakai ya, sudah selesai. Kita akan lem bagian packingnya pakai lem packing. Nah, untuk pemakaian lem packing ini pemakaiannya cukup bagian yang berhubungan dengan air radiator. Jadi bagian yang kecil ya, yang bulat saja. Kemudian untuk bagian yang sebelahnya tidak usah, tidak apa-apa, karena yang bagian paling penting adalah bagian yang terkena air radiator supaya tidak bocor, tidak merembes. Oke, kembali lagi untuk baut yang tadi untuk pengunci kipasnya ya. Ketika kendor atau jatuh ke bawah nanti bisa merusak gear bagian bawah yang untuk berkaitan dengan pemutar noken as. Jadi ada rantai keteng, di situ ada gear bagian bawahnya, itu bisa merusak ke situ. Nanti akibatnya bisa fatal. Jadi niatnya mau membetulkan kipas radiator, ganti seal water pump, ganti bearing water pump, tapi karena ada sedikit kesalahan, cuman baut kendor saja, nanti malah ganti banyak, ada gear. Kalau misalkan yang kena cuman gearnya saja sih nggak masalah ya, gear gigi bagian bawah untuk noken as nggak apa-apa, noken as yang bawah. Untuk yang berkaitan dengan ini ya, rantai keteng, kalau cuman gearnya saja atau rantai ketengnya patah sih nggak masalah. Yang bikin berabe itu nanti kalau misalkan patahnya atau kena kroditnya pas posisi klepnya terbuka, nanti ada pistonnya kena klep, terus ada kenalan stang sehelnya jadi rusak, pokoknya banyak lah, nanti merembet kemana-mana. Oke, setelah dilem packing kita tutup ya. Nah jadi bagian yang ini saja yang terkena terkena air radiator ya, yang khusus untuk dikasih lem packing. Kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman mau semuanya ya terserah, silahkan ya, nanti tinggal enaknya gimana bisa dikira-kira sendiri ya. Kalau udah sering ganti mau udah hafal bagian-bagian mana yang perlu diberi lem, bagian mana yang tidak perlu dipastiin tidak apa-apa ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Mungkin cuma seperti itu aja ya informasi dari saya.
Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan isi kolom komentar, mau berbagi pengalaman, share pengalaman ya silahkan. Kita di sini sama-sama belajar, bukannya saya untuk menggurui, hanya sekedar sharing saja. Jadi nanti bisa berbagi tips, kalau ada yang tips dari teman-teman lebih bermanfaat, nanti biar teman-teman yang lain juga bisa mempraktekkan kalau misalkan lebih praktis. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sehat selalu.